warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalina Ranito dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menyampaikan kembali materi yang telah diberikan oleh Bapak Muhammad Irfan selaku dosen mata kuliah Fikih Ibadah UIN Raden Intan Lampung. Materi yang akan saya sampaikan ini terdiri dari 3 materi, yakni mengenai imsak dalam puasa, kemudian zakat, dan juga toharoh. Baik, untuk materi yang pertama yakni imsak dalam puasa. Banyak yang bertanya, apakah boleh kita tetap melanjutkan makan sahur kita ketika sudah imsak? Sedangkan banyak anggapan di luar sana bahwasanya ketika sudah imsak itu tidak boleh melanjutkan makan maupun minum kita. Baik, jadi seperti ini. Definisi dari puasa itu artinya menahan diri dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Nah, berhubung dengan munculnya fajar shodiq ini banyak orang yang tidak mengetahui, sehingganya diberilah start lebih awal, yakni imsak. Sesungguhnya telah diperjelas dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, makan dan minumlah kalian hingga jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dengan benang hitam, yakni fajar. Lalu sempurnakanlah hingga malam. Nah, di sini berarti definisi dari imsak ini bukan merupakan larangan untuk melakukan sahur. Jadi, imsak ini merupakan peringatan sebelum kita melaksanakan puasa. Terdapat riwayat dari sahabat Nabi yakni Sayyidina Zain bin Sabit. Beliau pernah berkata, aku pernah suatu hari sahur dengan Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika beliau pergi ke masjid untuk menunaikan sholat. Kemudian aku bertanya, kam kana bainal adani bin sahur? Kapan jarak antara azan subuh dengan sahurnya Nabi? Qala qadra khamsina ayah, yakni kurang lebihnya 50 ayat. Jika dihitung 50 ayat ini sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Nah, jadi jarak antara imsak ke adzan subuh ini sekitar 10 sampai 15 menit. Bukan berarti bahwasanya imsak ini kita sudah tidak diperbolehkan untuk makan. Akan tetapi dengan adanya imsak ini agar menjadi peringatan kepada orang-orang bahwasanya apabila ada orang yang belum melaksanakan sahur, baru terbangun dari tidurnya, maka ia boleh untuk melaksanakan sahur tersebut di saat imsak. Nah, apabila sudah melaksanakan sahur, barulah mereka boleh untuk minum, kemudian membersihkan gigi dengan sikat gigi dan bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah puasa. Sehingganya di sini dengan artian imsak ini adalah peringatan bagi orang-orang untuk melaksanakan puasa. Dan dimulainya puasa ini pada saat terbitnya fajar, yakni azan subuh. Untuk materi yang kedua yakni mengenai zakat. Zakat secara bahasa ini artinya tumbuh berkembang atau suci atau juga bersih. Sedangkan menurut syara ini artinya mengeluarkan sebagian dari harta benda kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan dalam syarat-syarat Islam. Nah, ada 8 golongan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Yang pertama ada golongan orang-orang yang fakir, kemudian golongan orang-orang miskin, kemudian golongan orang-orang al-amilin atau panitia zakat, kemudian ada golongan orang-orang mu'alaf, kemudian yang kelima ini ada zurikob atau budak, kemudian yang keenam ini ada al-ghorim atau orang-orang yang berhutang, memiliki hutang, kemudian yang ketujuh ada fisabilillah al-mujahidin, yakni pejuang Islam, jalan Allah, kemudian yang terakhir ini ada ibnu sabil. Kemudian ada syarat wajibnya zakat. Syarat wajibnya yang pertama haruslah orang Islam, yang kedua balik dan berakal, kemudian yang ketiga merdeka, artinya dia bukan seorang budak. Kemudian yang keempat ini memiliki nisab dan kelebihan harta. Yang kelima memiliki hartanya ini secara penuh, dan yang keenam sampai haul. Zakat dibedakan menjadi 2 macam, ada zakat mal dan zakat fitrah. Yang dinamakan dengan zakat mal ini zakat yang ditunaikan apabila harta kita sudah mencapai nisab atau batas wajib minimum, yakni 85 gram emas dan kepemilikannya sudah mencapai 1 tahun.
Jadi misalkan apabila kita memiliki dalam 1 tahun kita memiliki harta atau gaji sebesar 85 juta. Kemudian dengan asumsi bahwasanya 1 gram emas ini 1 juta, berarti harta yang wajib kita keluarkan yakni sebesar 2,5%. Nah, untuk harta penghasilan sendiri ini bisa dikeluarkan per bulan maupun per tahunnya sekaligus. Selain itu, zakat penghasilan ini juga mencakup dari hasil perdagangan, hasil pertanian, emas, dan juga tabungan. Untuk yang kedua yakni zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini merupakan zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan berupa makanan pokok untuk menyempurnakan ibadah kita. Nah, untuk di negara kita sendiri, yakni negara Indonesia, makanan pokok keseharian masyarakat kita adalah nasi. Sehingganya zakat fitrah yang kita keluarkan yakni berupa beras. Untuk kadarnya sendiri yakni sebesar 1 sa atau 2,5 kg beras. Untuk materi yang terakhir yakni adalah toharoh. Toharoh ini artinya suatu perkara yang menyebabkan seseorang ini dapat mengerjakan sholat. Nah, toharoh yang saya akan bahas ini berkenaan dengan wudhu. Kata wudhu berasal dari bahasa Arab yakni wudu'a yang berarti bersih dan indah. Sedangkan secara istilah wudhu berarti membasuh anggota tubuh tertentu dari kanan ke kiri secara bergantian dan berurutan. Tujuan dari berwudhu ini adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, berwudu ini harus menggunakan air yang suci mensucikan. Artinya, air tersebut haruslah bersih, harus suci, dan bisa digunakan untuk berwudu. Nah, apa saja sih air-air yang dapat digunakan untuk berwudu? Di antaranya ada air yang bersumber dari mata air, kemudian ada air sungai, air laut, ada air es, air embun, dan air hujan. Perintah untuk berwudu sendiri ini ada di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi, "Hei orang-orang yang beriman, apabila hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah mukamu, tanganmu sampai dengan siku, sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Selain itu ada juga dalil dari As-Sunnah, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak diterima sholat di antara kalian apabila ia berhadas hingga ia berwudu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun syarat-syarat berwudu, yakni yang pertama harus Islam, yang kedua berakal, yang ketiga mumayyiz. Nah, mumayyiz ini artinya walaupun ia belum baligh, tetapi ia mampu membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kemudian yang keempat, ia tidak sedang berhadas besar. Kemudian yang kelima, menggunakan air yang suci mensucikan. Kemudian yang keenam, tidak ada benda yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit, seperti contohnya make up, kemudian cat, kemudian kutek, ini cat kuku yang sering digunakan oleh wanita. Nah, untuk yang terakhir yakni ada rukun wudhu. Nah, rukun wudhu yang pertama ini ada niat. Niat dari wudhu berbunyi, nawaitul wudhu alirafil hadasil asghari fardhulillahi ta'ala. Kemudian yang kedua yakni membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan hingga ke siku. Yang keempat menyapu kepala. Yang kelima membasuh kaki hingga ke mata kaki. Dan yang keenam tertib. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.